Pemirsa, berikut kami tayangkan wawancara eksklusif bersama Ketua PHRI Kabupaten Badung, I Gusti Agung Rai Suryawijaya. Swastiastu. Pemirsa Bali TV, kita berjumpa kembali dalam Bincang Khusus. Kembali saya Putu Desi Fridayanti. Kali ini akan mengajak Anda untuk berbincang-bincang bersama Bapak I Gusti Agung Ngurah Rai Suryawijaya, SEMBA. Beliau adalah Ketua PHRI Badung dan juga Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah Badung. Om Swastiastu Bapak. Om Swastiastu. Becik kabarnya? Baik. Pak, kita mau berbincang sedikit nih mengenai perkembangan pariwisata Badung pada khususnya Pak ya, dan juga Bali pada umumnya di tahun 2016-2017 saat ini gimana Pak? Boleh disampaikan kepada pemirsa Bali TV? Ya, pertama-tama tentu kita bersyukur ya, Bali masih keadaan ya aman ya, walaupun masih belum 100% ya, kita harus waspadai. Tapi perkembangan pariwisata Badung dan Bali ini tentu ya, kalau kita ngomongin pariwisata Bali, hampir 70%-nya akomodasi pariwisata itu ada di Badung. Jadi itu ya. Jadi kita targetkan 4,5 juta. Jadi tentu akan untuk international tourist arrival-nya itu akan kita capai pasti. Plus domestiknya kurang lebih 6,5 juta pasti kita akan capai. Itu tapi tahun 2016 ini ya. Jadi kita ada data sampai akhir tahun, penghujung tahun ini, dan namun yang memprihatinkan kan karena supply-nya. Jadi kalau kita bandingkan supply dengan demand-nya ini yang cukup memprihatinkan, karena kenapa? Walaupun ada peningkatan kunjungan pariwisata ke Badung dan ke Bali, hampir setiap tahunnya itu 15%, namun perkembangan pembangunan sarana akomodasi pariwisata juga terus bertambah. Betul. Jadi itu ya, entah pembangunan hotel, baik yang melati maupun berbintang, dan villa-villa, apartemen, dan kondotel. Ini yang harus sebetulnya kita harus bisa seleksi dengan sangat baik. Sehingga dengan laju perkembangan pembangunan pariwisata, khususnya di Bali Selatan ini, begitu signifikan. Sedangkan kunjungan pariwisata itu masih di antara 15% pertumbuhan kedatangan wisatawan yang ke Bali dan ke Badung ini ya, setiap tahunnya. Nah, tingkat hunian, kalau saya lihat ini, tingkat huniannya rata-rata itu baru 65%. Baik. Jadi kalau kita bicara tentang tingkat hunian atau okupansi yang ada di Badung dan Bali itu hanya 65%. Artinya kita masih punya supply 35% ini harus diisi. Ya. Nah, secara teori, ketika tingkat hunian kita di bawah 70%, ini yang bahaya, ini kita menjadi price taker. Jadinya bukan kita menjadi price maker, ini yang bahaya. Nah, kalau kita hanya berapa pembeli mau bayar, ya kita harus ambil mau tidak mau, karena terjadinya oversupply seperti ini. Nah, ini yang harus. Nah, ketika ada oversupply ini, akan terjadilah price war, jadi perang tarif. Perang tarif ini akan merugikan semua pihak. Pertama, yang rugi itu adalah pengusaha, omsetnya menurun. Yang kedua, pajak yang dibayarkan ke pemerintah juga akan menurun karena omsetnya menurun gitu. Karena ini kan dari omset diambil pajaknya 10%. Nah, yang ketiga, service charge yang dibayarkan ke karyawan juga akan menurun. Ya, betul. Ini jadi tiga stakeholder-nya ini akan rugi. Maka dari itulah kita harus hati-hati. Pembangunan jangan hanya begitu masif, tapi harus dikendalikan. Bila perlu ya harus moratorium dulu, karena Bali udah oversupply. Ini yang harus kita lakukan untuk ya kita harus manajemennya harus tiru manajemen di Singapura. Di Singapura sendiri tingkat hunian selalu 90%, turun-turunnya paling 80%. Karena kalau dia sudah sampai 90% baru buka keran lagi untuk membangun tambahan kamar gitu loh. Situasinya harus begitu, sehingga kita bisa profit margin dari pengusaha itu bisa bagus, dan juga pajaknya juga akan bagus. Jangan sampai dengan sudah adanya oversupply di Bali ditambah kamar terus menerus, sedangkan promosi yang kita lakukan belum maksimal. Oke, Pak, sebelum ke promosi Pak, berapa sih sebenarnya jumlah total kamar yang ada di Badung? Ya, di Badung saja saya kebetulan selain Ketua PRI dan juga Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Badung, tentu saya paling banyak berkecimpung di dunia promosi ya, dan
promosi kita lakukan dari Januari sampai Desember. Dari hampir semua negara kita kunjungi dan kita mempromosikan pariwisata Badung dan Bali ini tentu ya. Nah sekarang kalau kita lihat daripada jumlah kamar, jadi saya sudah melakukan kajian research itu kita menghabiskan 200 juta untuk research, jadi itu jumlah kamarnya itu di Badung saja 96.000. Di Badung Dan saja. di Bali total itu lebih dari 130.000 hotel room ya. Itu yang luar biasa. Dengan tingkat misalnya kedatangan wisatawan hanya 4,5 juta internasional dan plus domestik 6,5 juta, ini belum kita bisa maksimal lakukan ya. Itu yang makanya dari itu ya ini sudah terjadi segala sesuatunya, tapi kita tidak perlu menyalahkan pemerintah ataupun siapa saja, tidak perlu. Jadi we don't have to blame each other. Jadi kita harus cari solusinya. Ya. Lakukanlah perbaikan produk quality di dalam intern kita dan kita mengadakan event-event, dan yang keluar harus kita gencarkan promosi bersama tentu pusat Kementerian Pariwisata yang ada di pusat. Jadi kita harus gencarkan promosi itu. Dan itu sudah dilakukan ya Pak ya? Sudah dilakukan, dan yang ironis lagi, selain kamarnya bertambah dan juga length of stay tamu itu juga berkurang. Kenapa berkurang gitu? Jadi Pak? jangan sampai nanti Bali itu hanya sebagai Persinggahan. transit saja. Karena ini kan Bali ini kan international airport. Yes. Jadi dia transit aja diturun sini, dia akhirnya dia first stay dia tinggal di Bali, second stay-nya ke Gili Trawang atau Raja Ampat atau Labuan Bajo atau ke Banyuwangi atau ke Danau Toba atau ke tempat lain, karena sedang digalakkan promosi. Jadi 10 destinasi pariwisata di Indonesia itu, atau istilahnya pemerintah pusat sedang membangun Bali baru, jadi 10 destinasi Bali baru. Jadi kita itu boleh saja, tapi bagaimana kita bisa mengemas agar tetap kita minimal dapat length of stay 1 minggu di Bali. Nah, jadi itu setelah gimana itu tuh, Pak, dari strateginya? kunjungan ini ya dengan caranya ya itu kita harus melakukan banyak promosi, upaya-upaya perbaikan produk, dan kita harus mengatasi semua masalah-masalah kita. Pertama ini kan Bali ini takut saya ditinggalkan, padahal macet. Iya. Itu yang terjadi. Ya, itu macet. Kedua kotor kan, jadi seperti pantai, walaupun kita udah berusaha keras ya, emang setahun sekali terjadi fenomena seperti ini ya, jadi kita udah atasi. Ketiga ini keamanan harus selalu dijaga, jadi keamanan bukan tugas daripada aparat kepolisian saja, tapi kita masyarakat, industri dan pemerintah harus bersama-sama untuk menjaga keamanan, karena terus terang aja kan, walaupun terjadi di Jakarta, di pusat ibu kota kita, hal-hal yang kurang kondusif, sehingga negara-negara sudah mengeluarkan travel warning, dan itu travel warningnya termasuk Bali. Itu persoalannya. Jadi maka dari itulah mari kita jaga sama-sama. Saya sudah waktu itu pasca bom itu kita udah mensuggest dari industri untuk membuat suatu Bali Security Permanent System. Jadi siapapun nanti Kapoldanya, gubernurnya, jadi dia ikuti gitu standar keamanan kita ini gitu. Tapi memang biayanya mahal. Ya makanya harus di iuran ini. Terutama ya kita dari Badung banyak pasti membantu. Dari mana? Dari PAR-nya itu yang disumbangkan ke provinsi dan 6 kabupaten yang ada di Bali. Itu yang harus dilakukan. Jadi mari satu tujuannya pertama untuk promosi, kedua keamanan, ketiga untuk perbaikan produk quality. Ini harus dilakukan. Pemerintah harus konsisten untuk itu melakukan itu. Untuk peningkatan servis juga barangkali Pak dari SDM. Oh tentu ya, persaingan sekarang yang persaingan masyarakat ekonomi Asia juga kan tentu orang-orang Bali itu harus meningkatkan kualitas dirinya. Jadi revolusi mental artinya harus etos kerjanya harus kita rubah. Jadi jangan mau dikalahkan oleh pendatang kalau kita nggak ingin dilindas nanti ya. Maka dari itulah kita ya kalau mostly kalau kita pikir Balinese people dia memang lebih kreatif, dan kalau kita bandingkan daripada daerah lainnya ya. Karena makanya banyak yang expert dari Bali yang kerja di luar negeri ya. Jadi hampir 15.000 orang Bali juga kerja di luar negeri ya, termasuk kapal pesiar ataupun di hotel-hotel yang ada. Ada edukasi khusus barangkali yang dilakukan PAR? Ya, Pak? sertifikasi yang kita lakukan, berikan kesempatan ini biayanya juga dari PMK Badung dan dari pengusaha. Ini karena untuk perlu Mei 2016 yang lalu itu ya harus kita terus persaingan kan makin ketat.
Jadi bayangkan aja banyak sekali negara-negara Asia yang ingin bekerja di Bali, terlebih-lebih di sektor industri dan juga sektor lain-lainnya. Baik Bapak. Pak, terakhir barangkali mungkin ada harapan yang mau disampaikan atau himbauannya nih kepada masyarakat Bali untuk kita bisa bersama-sama menjaga Bali ini tetap menjadi destinasi favorit. Gitu, Ya, begini, Bali ini bisa eksis, pariwisata Bali bisa akan eksis sepanjang pariwisata Bali ini betul-betul ya, orang-orang Bali ini betul-betul mau menjaga ya. Jadi ingat ya, pariwisata Bali ini, tamu-tamu juga saya banyak dapat email, jadi Bali tourism could be exist as long as Balinese people could maintain its tradition and culture. Karena kenapa? Kita bukannya, kita setelah pernah sempat dulu kita menolak mengenai pariwisata syariah, kita ini di Bali sudah berdasarkan Perda 2002 itu adalah pariwisata budaya. Jadi di atas nilai luhur agama Hindu. Jadi rohnya itu adalah agama Hindu. Landasan filosofinya adalah Tri Ita Krana. Ini yang harus konsep ini jangan sampai gradasi ya, jangan sampai luntur. Kalau lunturnya budaya Bali, lunturnya tradisi Bali ini akan taksu Bali akan berkurang gitu. Karena dari tamu-tamu yang datang ke Bali ini pertama itu 60%. Turis yang datang ke Bali, they come to Bali want to see our tradition and culture. Itu pertama. Kedua, itu adalah people-nya. Jadi karakter atau people orang Bali jangan berubah. Walaupun banyak yang sudah berubah sekarang ya. Jadi harusnya karakter orang Bali itu friendly dan honest itu dipertahankan. Jadi itu yang harus dijaga. Yang ketiga baru karena alamnya yang anugerah Hidup Betara yang kita harus betul-betul jaga, jangan dirusak. Justru harus dipelihara dengan baik dan dilestarikan sehingga taksu Bali masih tetap, jadi turis-turis akan datang ke Bali. Itu cara-cara menjaga, dan tentu konsep kita juga ya Bali nyama beraya dan gotong royong itu harus juga dipertahankan terus. Jangan sifat individual ditonjolkan atau arogansi atau ego kita gitu yang harus perlu dipertahankan. Sukses Pak Agung Rayu untuk perbincangannya. Terima kasih, dan pemirsa, demikian perbincangan kami sekali lagi dengan Bapak I Gusti Agung Ngurah Rais Suryawijaya SMBE. Beliau adalah Ketua PHRI Badung. Semoga perbincangan ini bermanfaat untuk Anda. Saya Putu Desi Fridayanti, terima kasih dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.